Selamat malam keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Dasar renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15. Cukup panjang memang, namun perkenankan saya untuk membacakan ayat 1 sampai dengan 6 saja. Nanti Ibu Bapak bisa melanjutkan membacanya setelah renungan malam ini. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terimalah salam dan hormat kami. Saat ini Bapa, kami bersiap untuk menerima sabda firman-Mu. Buka mata hati dan telinga kami dan lembutkan hati kami agar siap ditaburi benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita baca firman Tuhan dari kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15. Namun kita akan membacanya sampai ayat 6 saja. Demikian firman Tuhan. Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahaswiros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka Haman sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahaswiros. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menerima firman Tuhan, memeliharanya, dan tekun untuk melaksanakannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca pada malam hari ini ada 3 tokoh, yaitu Raja Ahaswiros, Haman putra Hamedata, dan Mordekai. Namun pada renungan malam hari ini kita akan bahas kegagalan Haman dalam mengelola kesombongannya, egoisnya, dan arogansinya. Untuk dua tokoh yang lainnya akan saya bahas dalam renungan malam berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu genosida terbesar dunia hampir terjadi seandainya rencana strategis Haman, yaitu orang kedua setelah Raja Ahaswiros, benar-benar terlaksana. Kita tahu bahwa Raja Ahaswiros menguasai 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia, termasuk diantaranya adalah Yerusalem. Genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut.
Genosida ini merupakan satu dari 4 pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Jika rencana strategis Haman itu benar-benar terjadi, maka seluruh orang Yahudi akan musnah. Dan itu artinya tidak akan ada Yesus Kristus, Sang Mesias, hadir di dunia. Tentu saja karena ini bertentangan dengan kehendak Allah, di mana melalui keturunan Yahudi akan dilahirkan Sang Mesias. Maka apa yang direncanakan Haman tidak pernah terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Haman itu? Mengapa dia ingin melakukan pembunuhan massal kepada bangsa Yahudi? Mari kita baca kembali ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dari ayat 1 ini kita bisa tahu bahwa Haman adalah orang yang dikaruniai oleh Raja Ahasuerus kedudukan yang tinggi, yaitu lebih tinggi dari pembesar-pembesar yang ada di kerajaan atau diangkat menjadi orang kedua setelah raja. Dan Haman bin Hamedata ini adalah orang Agag. Tentu Bapak Ibu masih ingat bagaimana Raja Saul tidak mentaati perintah Allah, bahwa Saul harus menumpas habis seluruh bangsa Amalek. Tetapi rupanya Raja Saul tidak mentaati perintah Allah, malah menyelamatkan Raja Agag. Nah, Haman ini adalah keturunan Agag, bangsa Amalek yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel dari zaman Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir hingga zamannya Raja Saul sampai zaman Ester dan Mordekai ini. Di awal ayat 1 tadi disebutkan, setelah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata dan seterusnya dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sehingga Haman diberi penghargaan oleh raja? Di pasal sebelumnya, yaitu pasal 2 ayat 19 sampai 23, diceritakan bahwa Mordekai membocorkan rencana jahat dari sida-sida raja yang akan membunuh Raja Ahasuerus, sehingga Raja Ahasuerus berhasil diselamatkan. Jadi, peristiwa sesudah nama Mordekai tercatat dalam buku sejarah Persia sebagai orang yang berjasa bagi raja, harusnya Mordekai lah yang mendapat promosi jabatan yang sekarang ditempati Haman. Tetapi dari ayat 8 kita bisa tahu bahwa Haman adalah orang yang pandai mengambil hati raja dengan licik. Dia memfitnah bangsa Yahudi. Dan di ayat 9 dengan kekayaannya, dia akan menyerahkan perak sebanyak 10.000 talenta ke perbendaharaan raja. Yakni cara Haman merayu raja untuk meloloskan keinginannya menumpas bangsa Yahudi sebagai pembalasan sakit hatinya kepada Mordekai karena Mordekai tidak bersedia berlutut dan sujud menyembah saat Haman lewat. Ironis sekali ya Bapak Ibu Saudara, karena sakit hati terhadap Mordekai yang tidak mau berlutut dan sujud menyembahnya, berkembang menjadi kebencian dan pembunuhan massal terhadap bangsa Yahudi. Sakit hati yang berawal dari kesombongan dan arogansi. Ada tokoh lain dalam Perjanjian Lama yang juga mengalami sakit hati, namun responnya berbeda dengan respon Haman. Tokoh ini adalah Hana yang direndahkan oleh Penina karena dia mandul, yaitu di 1 Samuel 1 ayat 6 dan 7. Hana sakit hati namun tidak pernah berpikir untuk menghancurkan Penina.
Dengan hati yang hancur, Hana memohon kepada Allah supaya diberi anak. Dan Allah mendengar seruan dan tangisan Hana. Doa Hana dikabulkan. Dia diberi anak, yaitu Samuel, yang kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah bangsa Israel. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara ada yang bertanya, mengapa Mordekai tidak mau sujud dan berlutut saat Haman berjalan di hadapannya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Mordekai adalah orang Yahudi yang taat. Dia tidak mau menyembah kepada orang atau Allah lain selain kepada Allah Israel, kecuali kepada raja sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua, Mordekai tahu siapa itu Haman. Haman adalah keturunan Agag, bangsa Amalek, yaitu musuh bebuyutan bangsa Israel leluhurnya dari zamannya Musa, Saul, dan sampai zaman Mordekai sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pergaulan, entah itu dalam keluarga, bertetangga, berteman, entah itu di lingkungan gereja, lingkungan kerja, sekolah, komunitas, atau yang saat ini tengah marak yaitu grup-grup di WA. Mungkin kita pernah bergesekan dengan salah satu teman atau sahabat atau bahkan keluarga yang menimbulkan sakit hati. Nah, bagaimana respon kita? Apakah kita akan memilih menjadi Haman orang Agag itu? Atau kita mau menjadi seperti Hana yang tidak membalas Penina, tetapi yang lebih memilih untuk datang kepada Allah. Kita adalah orang yang telah menerima kasih yang sangat-sangat besar dari Allah dan menerima anugerah terindah dari Allah, yaitu pengampunan atas segala dosa-dosa kita melalui pengorbanan darah Kristus di atas kayu salib. Kita diangkat menjadi pewaris kerajaan surga. Akankah kita merendahkan diri kita, merendahkan martabat kita seperti Haman yang merancangkan kematian Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi hanya karena ego, kesombongan, dan arogansi? Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mampukah kita dengan kekuatan dan usaha kita sendiri? Sungguh itu sangat-sangat mustahil. Tapi dengan pimpinan dan kekuatan Roh Kudus, kita akan dimampukan. Selamat untuk mencerna firman Tuhan malam hari ini. Selamat minta pertolongan Roh Kudus untuk bisa mengalahkan ego, kesombongan, dan arogansi diri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami belajar dari kegagalan Haman dalam mengelola ego, kesombongan, dan arogansi diri hingga dia berencana untuk melakukan pembalasan sakit hati dengan merencanakan pembunuhan massal umat-Mu. Namun karena itu tidak sejalan dengan rencanamu, maka rencana Haman pun tidak bisa terlaksana. Mampukan kami ya Allah untuk tidak menuruti ego kami, kesombongan, dan arogansi diri. Lebih dari itu, mampukan kami untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan kini saatnya kami mengistirahatkan badan kami. Kiranya Bapa berkenan menyelimuti kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.